Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kenapa ini motor kemarin di kontak tidak mau menyala ya guys. Mau tahu jawabannya? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, di sini para suhu, para senior ataupun yang paham tentang pengkabelan dan wiring dari motor Beat ESP ya dari tahun 2015 sampai 2019 ya kisaran tahun segitu ya. Oke, jadi kemarin ceritanya gue lagi masang apa ya. Oke, kita tunjukin dulu ini guys, speedometer modis ya, klasik ya, dan ampere bensin. Aduh, terlalu guys, ini udah nyala nih, mereknya modis ya. Semoga ini modis bisa menjadi apa namanya, sponsor nih. Ya, oke, ini yang hijau nggak kepake, cuma 4 ya. Oke, kita nggak ngebahas ini ya, nanti kita next time ngebahasnya. Nah, kemarin tuh ceritanya gue mengambil jalur terus. Oke, jalur ini nih bawaan dari soket untuk speedometer yang asli ya, yang gua nggak ada ya, lupa lagi gua kemarin nyimpannya di mana ya guys. Pokoknya intinya yang kayak gini ya, yang Beat ESP aja ya, punya speedometernya. Nah, kemarin gua udah lolos di ampere bensin guys. Kemarin ceritanya ampere bensin gua udah nyala. Nah, lalu kemudian lalu kemudian gue tuh mau lupa lagi gue anjir, mau ngetes buat ke sen guys. Nah, yang ini nih. Nah, kalau yang lampu malamnya sih udah nyala ya, cuma gue mau masang ini nih, yang ini guys, yang sen. Gue lagi ngetes, gue nyari dulu masanya sama jalur untuk ininya ke sen. Ini kan harus listrik, dan masanya gue lupa lagi yang ini atau yang ini ya, gue lupa lagi karena ini untuk ke full pump ya, ampere bensin. Lalu kemudian ada, nggak tahu tuh, tiba-tiba jegluk ya, nggak tahu kemarin tuh aki gue lagi drop, pas dinyalain ternyata mungkin nyala semua lampu dari itu ya, dari apa namanya, ampere bensin nyala semua, mungkin jegluk ya, drop. Alhasil gue lupa gue panik, gak bisa nyala lagi, full pump gak nyala. Lalu kemudian gue ngecek nih guys, ke screen bagian ini 10 gak nyala. Ini kan main atau standby dari aki itu emang nyala semua. Kalau yang ini 25 sama 5 ampere semua itu nyala semua guys, karena emang standby ya dari aki. Lalu yang 10 ini nih, mulai dari untuk full pump, lalu kemudian apa nih, berarti kan urutan seperti ini ya guys. Nih kan 10 ampere pertama itu apa nih, full pump ya, injeksi full pump. Lalu kemudian headlight atau lampu ke depan, dan yang terakhir itu
kayak ke meter, horn atau klakson, itu nggak nyala guys. Alhasil gue beberapa hari panik dong, gue sampai nge-review sampai dicek mulai dari kontak harus nyala ya, ke bawah ke sini juga nyala, nggak ada yang kropos guys. Ini udah gue lem lagi ya, atau solasi lagi ya. Ini apa coba bak, ini jalur untuk ke apa coba, ke standar. Ini gue satuin biar nyala guys. Itu standarnya emang geblek ya, standarnya miring gitu, jadi bukan yang ori, jadi gua ini aja lah, amanin. Oke, ini gua cek bagian kiprok atau ECM atau ECU ya, lalu ke bagian ini juga ya, ternyata emang nggak ada, dari sini juga nggak ada guys ya. Lalu di bagian full pump juga lampu belakang gak nyala guys. Aduh, gua panik benar. Ini sampai gua bongkar nih. Ini bekas gua nih, tuh kan. Ya, ini harus di tapi ini hati-hati sih ya guys. Kan ini ada bensin. Jangan terlalu apa namanya, takutnya udahlah. Sampai gue cek ya, ini sampai gue bongkar full, cuma tapi yang kanannya aja sih, karena kan di bagian kanan ya untuk wiring ataupun kabelan sampai sini nih gue cek masanya, takut putus. Lalu kemudian dari bagian sini, dari bawah ya, lalu yang ke ECU gua cek, ternyata tidak ada kendala apapun guys. Jadi sebenarnya ini gua bukan menggurui atau apa namanya sok pintar ya, karena gue juga sama-sama belajar. Ini gue ngebongkar sendiri, dan gue sampai nanyain ke mekanik yang pernah di AHAS, katanya relay 4 kakinya yang udah lemah ya, relay 4 dan 5 ya. Cuma gue kemarin apa namanya, ragu untuk beli ya guys, karena bukan dari itu. Buktinya awal gue juga ngetes bisa guys ya, relay itu cetek gitu kan. Nah, kenapa nggak cetek? Ternyata itu gue udah berapa hari sampai sekarang, berarti ya kurang lebih Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sekarang 4 hari guys, sampai gue kelengar sumpah. 4 hari ternyata tadi dapat hidayah ya. Gue pengen nyoba pakai aki yang bener-bener fit gitu kan. Gue minjem tuh pakai yang Vario, gue pinjam dulu sambil yang punya gue ini nih, yang kemarin bekas diisi karena emang tadi juga cuma sebentar ya guys, ininya apa di charger di ininya emang ngedrop banget gitu kan, harusnya ini lama, jadi sekarang ngedrop lagi. Lalu apa namanya, gua cek dan gua pinjem akinya ya, gua masukin ke sini, ternyata bisa guys ya. Tetapi bisa juga gua sambil ini gerak-gerakin ini nih, relay 4 kaki ini baru guys, serius ini baru, yang aslinya ada nih, merek Omron. Ini made in China, tapi jelas nggak, Omron ini asli bawaan ya. Nah, ini cerita aja ya, gue sampai di gini tak di tekan, malah nggak nyala lampu yang senjanya. Lalu kemudian gue angkat lagi, sempat nyala sedikit, pas gitu gue agak dimainin sampai benar-benar tek bunyi, dan pasti akan nyala di sana juga guys ya, di lampu senja. Jadi gua ngepasin tuh, oh ternyata
yang gue diagnosa itu sekunnya guys, longgar ya, longgar ya, sekun ya, nggak harus sampai bongkar-bongkar seperti ini. Cuma gue ambil hikmahnya ya dari ngebongkar ini guys, gue sambil ngerapihin kabel yang ini. Cuma besok aja lah, karena sekarang udah malam dan gue juga udah pusing ya. Gue banyak kerjaan juga, jadi alhasil besok aja kita sambil ngerapihin wiringnya. Dan ini wiring untuk klakson ya, klakson keong ini nih, ini gue merek RWB ya. Lalu gue tambahin lagi nih untuk apa namanya, untuk ini nih D2 ya, pakai relay ya. Ini skemanya gampang guys, gampang banget ya. Oke, lalu udah gitu aja ya. Ini posisi on, tapi ini kan udah putus, tidak masalah lah, nggak bakal takut ya. Oke, tapi kita on-kan aja ya. Nah, seperti ini guys skemanya. Oke, yang abu ini gue jadikan arus atau positif ke lampu ya. Nih merah, pokoknya ambil aja merah karena ini 3 ya, yang satunya sebagai standby senja. Ini masuk ke saklar guys ya kan. Ini kan harusnya kan nyambung gitu kan, nyambung misalkan intinya nyambung, ini harusnya nyambung kan. Tanpa saklar itu langsung ke 30 ya kan, ke 30 ya. Ini nyambung nih dari aki 30, cek gitu kan. Cuma gua dibagi 2 nih, jadi ke saklar semua gitu kan, ke saklar semua gitu. Jadi ini ada 2 cabang tuh, kuning hijau. Lalu ini untuk dulu 85 sama 87 kita jumper tak biar menghasilkan. Lalu untuk ini nih yang 2 ini adalah masa tag dari lampu ya, masa dari lampu. Lalu kita jumper di sini di nomor 86, kita tempelkan di masa bodi. Cari masa bodi ya, atau masa aki bisa, cuma kita lebih dekat ke masa bodi, nanti kita tempelin aja. Jadi seperti itu ya guys, mudah sekali kan skemanya. Ini juga nanti besok kita akan rancang lagi nih guys, sama ya. Ini untuk yang ini guys, sampai gue turunin. Oke. Ini saklar ya, saklarnya sini. Tekan. Nah, berarti 2. Nanti kita akan putus di bagian mana nih? Ini kan lampu harusnya masuk ke itu ya, 30. Kita putus di sini relaynya. Ya. Masanya kita ke grounding. Yang ini harusnya masuk ke grounding ya, atau ke masa body. Jadi ini sampai benar-benar guys aslian. Nanti kita rapihin besok ya. Kayak ini juga nih, kita akan rapihkan karena ini kepanjangan lagi nih. Nah, nanti kita perpendek aja dah biar nggak kebanyakan. Nah, ini juga nih takutnya ada yang short, ini akan menyebabkan ECU atau ECM mejus ya, atau bedos ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya.
informasi yang bisa gue sampaikan. Kita sharing-sharing saja di sini, nggak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini bermaksud gue sharing bahwasanya gue pernah kejadian seperti ini. Jadi kita jangan langsung diagnosa buka seperti ini ya, ambil hikmahnya aja ya. Karena gue juga sambil belajar, gue bukan sok-sokan so ngerti loh, so bisa loh, tapi di sini gue sambil belajar ya. Karena semua orang juga gak akan langsung ujuk-ujuk bisa gitu kan, kita melalui fase-fase ya, inilah yang disebut fase percobaan ya. Kalau gagal ya wajar, tapi yang terpenting kita nggak kena. Kalau hal-hal kayak relay sekring gitu ngejus ya udahlah, nggak masalah. Yang terpenting bukan ini, kita amanin ini, karena ini harganya mahal sampai 1 juta lebih ya. Jadi kita amankan aja ya, seperti ini ya. Makanya gue ngambil speedometer, ngambil jalur yang ada, karena kita langsung ke screen guys, biar nanti ketika konslet itu kan diputus di sini, jadi nggak sampai ke sini. Jadi seperti itu guys, ini hal sepele loh ya, hal sepele, cuma sekun. Oke, cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.